Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku yang Bapak cintai dan semoga Allah merahmati kalian. Puji dan syukur, marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, Tuhan semesta alam, Zat yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Di antaranya adalah nikmat sehat dan nikmat iman wal Islam. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merasakan manisnya hidup, nikmatnya hidup di bulan suci Ramadan. Shalawat teriring salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita, uswah kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut wa tabi'in, dan juga kepada alim ulama, dan mudah-mudahan juga sampai kepada kita selaku umatnya, yang semoga Allah berikan keistiqomahan untuk senantiasa melaksanakan seluruh risalah yang telah beliau bawa kepada kita hingga akhir hayat nanti. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar kalian di hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam kondisi yang sehat, senantiasa diberikan keistiqomahan, senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan aktivitas kita, khususnya aktivitas di bulan suci Ramadan ini. Karena sungguh nikmat yang luar biasa ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hidup di bulan suci Ramadan ini. Karena apa? Karena bulan ini adalah bulan yang penuh dengan pahala. Bulan ini adalah bulan yang penuh dengan magfirah atau ampunan Allah. Bulan ini adalah bulan yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan ini pula adalah bulan yang Allah menutup pintu neraka dan membuka seluas-luasnya pintu surga. Maka beruntung kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ada di bulan ini. Sudah selayaknya kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini Bapak diamanahi untuk menyampaikan materi terkait dengan Light Up Your Ramadan. Apa itu Light Up Your Ramadan? Light Up Your Ramadan itu adalah materi yang akan memberikan motivasi pada kita untuk mengoptimalkan keberadaan kita, mengoptimalkan kesempatan kita yang telah Allah berikan kepada kita di bulan suci Ramadan ini. Karena apa? Karena bulan ini adalah bulan yang istimewa. Tentu kalau ini bulan istimewa, kita jangan hanya melewatkan begitu saja. Jadi ketika kita ingat Raid Ramadan, jangan hanya sekedar ingat sahurnya saja, jangan hanya sekedar ingat bukanya saja, jangan hanya sekedar ingat ngabuburit saja, tapi jauh lebih daripada itu, Ramadan harus mampu membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, menjadi pribadi-pribadi yang terpuji, menjadi pribadi-pribadi yang mampu melahirkan prestasi di masa yang akan datang. Dan insya Allah materi yang akan Bapak sampaikan adalah bagaimana bisa mendorong kalian mengoptimalkan keberadaan bulan suci Ramadan ini bagi perubahan diri kalian menjadi lebih baik lagi. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi Bapak diawali dengan sebuah cerita ya. Ada sebuah cerita di sebuah kerajaan terdapat sebuah istana. Di istana tersebut hidup seorang raja yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Karena apa? Karena raja tersebut adalah raja yang bijaksana. Raja tersebut adalah raja yang memberikan kenyamanan, memberikan keamanan, dan memberikan kesejahteraan pada rakyatnya. Sehingga tentu sosok raja seperti ini adalah raja yang dicintai oleh rakyatnya.
terkecuali juga oleh prajuritnya. Sehingga menjadi suatu kebanggaan apabila ada seorang prajurit yang dipanggil oleh rajanya untuk mengemban suatu amanah atau suatu tugas tertentu. Suatu hari raja ini memanggil 3 orang prajurit terbaiknya. Jadi 3 orang prajurit terbaiknya dipanggil oleh raja untuk menjalankan misi yang raja inginkan. Kemudian 3 orang prajurit itu, sebut saja kita A, B, dan C ya, datang kepada raja dengan hati yang penuh dengan kebanggaan. Kenapa? Karena dipanggil oleh sosok yang luar biasa, dipanggil oleh sosok yang memiliki karisma dan sangat dicintai oleh semuanya. Maka menghadaplah 3 orang tersebut kepada sang raja. Kemudian sang raja ini, ya prajuritnya kita sebut 1, 2, 3 ya. Prajurit 1, prajurit 2, dan prajurit 3 ini adalah prajurit terbaik yang ada di kerajaan tersebut. Mereka datang menghadap raja untuk mendengarkan titah dari sang baginda raja. Apa titah sang baginda raja? Ternyata titah sang baginda raja itu bukan untuk berperang. Ya awalnya mereka mengira karena mereka prajurit, mereka dipanggil akan melakukan misi tertentu. Ternyata bukan. Apa yang dikatakan oleh sang raja? Sang raja mengatakan kepada anak buahnya untuk mengambil buah apel atau buah apel di istana atau di taman kerajaan. Ya, sang raja mengatakan kepada prajurit tadi agar mengambil buah apel yang ada di taman kerajaan. Nah, mendengar perintah ini 3 orang prajurit itu agak kaget memang awalnya. Kenapa? Karena bukan perintah untuk melakukan peperangan sebagaimana yang bisa lakukan. Ternyata perintah untuk mengambil apel. Sehingga respon ketiga prajurit itu pun juga berbeda-beda ngadap perintah sang raja itu. Respon pertama, si prajurit pertama dia mengatakan, Tuan Raja tidak mungkin memeriksa karung ini. Ya, jadi raja itu memerintahkan untuk mengambil apel dan memasukkan ke karung. Kenapa? Karena raja sangat sibuk. Masa akan meriksa karung yang berisi apel? Ya, lagian juga di istana sudah banyak buah-buahan. Ya, pasti ini ngetes aja gitu kan. Pasti hanya formalitas saja, kata dia. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia masukkan apapun yang ada di di taman tersebut. Mulai dari buah, ranting, semuanya sampah ya. Daun-daun yang sudah busuk mereka dia masukkan supaya apa? Supaya cepat penuh dan cepat selesai melaksanakan perintah sang raja. Setelah itu dia selesai dan kembali ke istana. Prajurit yang ketiga, ya, ini yang ketiga dulu, dia lewat yang keduanya. Aja yang ketiga, ketika datang ke taman istana tersebut, apa yang dia lakukan? Nah, aku harus ya mempersembahkan. Ini mohon maaf nih, sepertinya ada yang lewat ya. Oh ya. Jadi prajurit ketiga itu memiliki prinsip aku harus memiliki atau memetik buah terbaik ya, atau mempersembahkan buah terenak walaupun harus memanjat pohon yang tinggi. Jadi dia ketika mendengar perintah raja untuk memberi atau mengambil buah apel tadi, dia memiliki persepsi atau memiliki cara berpikir bahwa dia harus memberikan sesuatu yang terbaik pada sosok yang dia kagumi, pada sosok yang dicintai oleh seluruh rakyatnya. Kemudian dia mengambil buah yang terbaik dan terenak walaupun dia harus memanjat pohon yang tinggi. Ya, dan ya tentu ini tidak mudah gitu kan ya. Dia harus pilih dulu apakah buahnya itu busuk atau tidak ya, matangnya pas atau tidak, pokoknya yang terbaik yang matang di pohon ya. Kemudian setelah itu akhirnya dia bisa mengumpulkan buah tersebut dan memenuhi karungnya. Kemudian prajurit kedua ya, dia mengambil apa saja yang ada di bawah ya. Yang di bawah tentunya kan tidak semuanya baik ya, karena ini udah jatuh, mungkin ada yang kotor, ada yang sudah busuk. Pokoknya dia ambil aja yang penting apel, yang penting karungnya penuh. Tok cuma kotor dikit kata dia.
Akhirnya apa? Akhirnya dia berhasil memenuhinya dan membawanya ke istana. Terus kemudian 3 orang prajurit ini datang kembali kepada sang raja. Datang dengan membawa bawaan yang mereka bawa. Prajurit pertama tadi membawa isi yang semuanya ada yang di taman dia masukkan, mulai dari ranting, daun, ya, sampah semua yang ada dimasukkan, yang penting penuh. Karena dia punya prinsip, tok raja sibuk gak akan diperiksa. Prajurit kedua tadi tadi mengambil semuanya yang kotor-kotor, dan yang ketiga adalah memberikan yang terbaik. Tapi apa yang kata raja sampaikan? Terima kasih atas kesediaan kalian menaati perintahku. Sebagai hadiah dariku, silahkan kalian makan apa yang telah kalian ambil di kebun. Sekarang apa yang terjadi? Ya, siapa yang beruntung dan siapa yang merugi? Tentu kalian tahu jawabannya. Prajurit mana? Ya, jawabannya adalah, silahkan kalian bisa tulis di live chatnya, di komentarnya, prajurit mana? Ya, prajurit yang ketiga. Itulah prajurit yang beruntung. Kenapa? Karena dia tadi sudah mengambil buah yang terbaik. Ya, kemudian dia pilih buah itu, dia sortir buah itu karena dia akan memberikannya kepada sosok yang dia kagumi. Akhirnya apa hadiahnya? Dia memetik buah, memetik hasil dari apa yang dia lakukan, menikmati buah yang terbaik. Prajurit satu gimana? Ya harus dimakan itu, karena perintah raja itu adalah undang-undang, ya. Jadi kalau melanggar ya siap saja dihukum mati gitu kan. Nah, prajurit kedua juga harus mau makan buah busuk gitu kan, ya, karena itu adalah hasil buah kerja dia. Jadi apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tadi? Ya, dari kisah tadi kita menemukan 3 tipe manusia yang melaksanakan kewajiban. Apa saja? Ada yang melakukannya formalitas, ya, prajurit pertama tadi, ya. Ada yang apa adanya, prajurit kedua, yang penting dilakukan saja, ya, apa adanya. Tapi ada juga yang tipe yang kedua, yang ketiga, yaitu senantiasa memberikan yang terbaik ketika diminta melakukan sesuatu. Apa hubungannya dengan saum kita, ya? Hubungannya dengan saum kita adalah bahwa ya ibadah saum ini kan juga ibadah yang telah Allah perintahkan kan kepada kita, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman. Nah, ini khusus orang beriman, ya. Yang enggak beriman tidak hai, ya, hanya orang beriman saja. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar apa? Agar kamu menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya, kullu bani Adam, ya, setiap bani Adam itu, kata Rasulullah, setiap anak cucu bani Adam adalah amalnya adalah untukku. Ya, ini kata Allah, ya. Kecuali puasa, ia adalah untukku dan aku yang membalasnya. Nah, ketika tadi berhadapan dengan ibadah puasa tadi, maka kita akan menemukan 3 tipe orang yang melakukan amal ibadah puasa. Ada yang formalitas, ya, puasa Ramadan datang, ya puasa saja gitu kan, ya. Atau bahkan juga lewat begitu saja, ya, bulan Ramadan, tapi dia melakukan kemaksiatan. Dia berbuka belum waktunya, nyemen lah istilahnya, ya. Terus juga amal-amal ibadah lainnya dia lewatkan, nah, karena menganggap ya bulan puasa bulan biasa saja. Yang kedua, apa adanya, ya, dia semampu dia saja. Puasa sih puasa, tapi masih ngomongin orang, masih ya melakukan amal-amal kemaksiatan. Tapi yang ketiga, ketika datang bulan puasa, dia mengoptimalkan kesempatan yang Allah berikan padanya dengan mengisi kegiatan-kegiatan di bulan suci Ramadan ini dengan amal pahala. Nah, kalian masuk tipe yang mana nih? Yang 1, 2, atau 3? Ya, tentu Bapak berharap kalian bisa menjadi tipe
prajurit yang ketiga, yaitu yang ketika datang bulan suci Ramadan, kalian optimalkan segala kemampuan kalian untuk memberikan amalan terbaik di bulan ini dan menjadi pribadi-pribadi yang beruntung sehingga menjadi sosok yang meraih ketakwaan di akhir Ramadan. Nah, kenapa sih harus kita seperti itu? Ya, di bulan suci Ramadan itu kenapa kita harus memberikan amal terbaik, harus melakukan amal ibadah yang terbaik? Karena bulan Ramadan bulan penuh dengan kemuliaan, sebagaimana khutbah Rasulullah SAW menjelang bulan Ramadan. Nah, kalian simak dulu video ini, semoga kalian bisa mengambil hikmah ya dari apa yang ada di bulan suci Ramadan ini. Wahai manusia, apa yang Rasulullah sampaikan? Sungguh telah datang pada kalian bulan Rasul Allah menyampaikan dengan membawa kita berkah, bahwa bulan ini rahmat bulan dengan dan penuh maghfirah. berkah. Bulan penuh yang dengan paling mulia maghfirah di sisi Allah. Bulan yang paling mulia di sisi Allah. Hari-harinya adalah hari-hari yang paling utama. Ya. Malam-malamnya adalah malam yang paling utama. Jam demi Kemudian jamnya jam demi adalah jamnya jam jam yang paling utama kata Allah. Inilah bulan ketika kamu diundang menjadi tamu Allah, dan dimuliakan olehnya. Dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan ini napas-napas kita menjadi tasbih, tidur kita menjadi ibadah, amal-amal kita menjadi terima, dan doa kita bermohonlah kepada Allah Rabbmu. Di bulan ini bermohonlah kepada dan hati Allah yang dengan niat suci, yang tulus dan agar hati yang Allah suci, membimbingmu agar Allah untuk membimbing melakukan kita siam untuk melakukan dan puasa dan membaca kitabnya. kitab sucinya yaitu Al-Quran. Celakalah orang yang tidak Celaka bagi orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan yang agung ini. Di bulan yang agung Kenanglah ini, dengan rasa lapar dan hausmu di hari kiamat. Bersedekahlah kepada kaum fukara dan masakin. Ya. Muliakanlah orang tua, sayangilah yang muda, sambungkanlah tali persaudaraanmu, jaga lidahmu, tahan pandanganmu dari apa yang tidak halal kamu memandangnya, dan pendengaranmu dari apa yang tidak halal kamu mendengarnya. Kasihilah anak-anak yatim, niscaya dikasihi manusia anak-anak yatimmu. Bertaubatlah kepada Allah dari dosa-dosamu. Angkatlah tangan-tanganmu untuk berdoa pada waktu sholatmu, karena itulah saat-saat yang paling utama ketika Allah Azza wa Jalla memandang hamba-hambanya dengan penuh kasih. Dia menjawab mereka ketika mereka menyerunya, Dia menyambut mereka ketika mereka memanggilnya, dan mengabulkan doa mereka ketika mereka berdoa kepadanya. Wahai manusia, sesungguhnya diri-dirimu tergadai karena amal-amalmu, maka bebaskanlah dengan istighfar. Punggung-punggungmu berat karena beban dosamu, maka ringankanlah dengan memperpanjang sujudmu. Ketahuilah Allah Ta'ala bersumpah dengan segala kebesarannya bahwa Dia tidak akan mengazab orang-orang yang salat dan sujud, dan tidak akan mengancam mereka dengan neraka pada hari manusia berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Wahai manusia, barang siapa di antaramu memberi buka kepada orang-orang mukmin yang berpuasa di bulan ini, maka di sisi Allah nilainya sama dengan membebaskan seorang budak, dan dia diberi ampunan atas dosa-dosa yang lalu. Wahai manusia, siapa yang membaguskan akhlaknya di bulan ini, ia akan berhasil melewati Siratal Mustaqim pada hari ketika kaki-kaki tergelincir. Siapa yang meringankan pekerjaan orang-orang yang dimiliki tangan kanannya, baik itu pegawai atau pembantunya di bulan ini, Allah akan meringankan pemeriksaannya di hari kiamat. Barang siapa menahan kejelekannya di bulan ini, Allah akan menahan murkanya pada hari ia berjumpa dengannya. Barang siapa memuliakan anak yatim di bulan ini,
Allah akan memuliakannya pada hari ia berjumpa dengannya. Allah berikan di barang siapa menyambungkan tali persaudaraan atau silaturahmi di bulan ini, Allah akan menghubungkan dia dengan rahmatnya pada hari ia berjumpa dengannya. Barang siapa memutuskan kekeluargaan di bulan ini, Allah akan memutuskan rahmatnya pada hari ia berjumpa dengannya. Dan harus diingat bahwa barang siapa melakukan sholat sunat di bulan ini, Allah akan menuliskan baginya kebebasan dari api neraka. Kebaikannya saja yang Allah lipat. Barang siapa melakukan sholat fardu, baginya ganjaran seperti melakukan 70 sholat fardu di bulan yang lain. Barang siapa memperbanyak sholawat kepadaku di bulan ini, Allah akan memberatkan timbangannya pada hari ketika timbangan meringan. Barang siapa di bulan ini membaca satu ayat Al-Quran, ganjarannya sama seperti mengkhatamkan Al-Quran pada bulan-bulan yang lain. Wahai manusia, sesungguhnya pintu-pintu surga dibukakan bagimu, pada bulan ini maka mintalah kepada Tuhanmu agar tidak pernah menutupkannya bagimu. Pintu-pintu neraka tertutup, maka mohonlah kepada Rabb-Mu untuk tidak akan pernah dibukakan bagimu. Setan-setan terbelenggu, maka mintalah agar ia tak lagi pernah menguasaimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Ya, itulah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa begitu banyak kenikmatan yang ada di bulan suci Ramadan ini. Ya, Allah telah melimpahkan keutamaan yang sempurna di bulan ini. Dan Allah telah mengobrol pahala yang sebanyak-banyaknya di bulan ini. Apa saja tadi keutamaannya? Keutamaannya yang pertama, adanya malam Lailatul Qadar. Satu malam yang Allah katakan lebih baik dari 1000 bulan. Bayangkan, kita ibadah nih di malam Lailatul Qadar itu sama dengan melaksanakan ibadah selama 1000 bulan. Bayangkan, ya 1000 bulan sekitar 83 tahun. Ada manusia yang melakukan ibadah terus-terusan selama 83 tahun? Rasa-rasanya sulit, atau mungkin gak ada sama sekali ya. Tapi Allah memberikan kesempatan pada kita, apabila kita menemukan atau berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, maka ibadah yang kita lakukan di malam itu sama dengan 1000 bulan. Kapan itu? Dalam sebuah riwayat ya, Rasulullah menyampaikan malam itu hadir pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Nah, di malam-malam itulah kesempatan kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tadi malam 23 ya, nanti sebentar lagi malam 25. Nah, ini kesempatan nih. Maka di malam itu lakukanlah kegiatan-kegiatan amal ibadah. Salah satunya bisa melakukan iktikaf di masjid ya, berdiam diri dari mungkin habis tarawih, tidak pulang lagi, pulang-pulang nanti menjelang sahur, mungkin kalau tidak ada sahur di sana ya menjelang sahur kita melakukan amal ibadah di sana. Tapi bukan tidur ya. Walaupun tadi yang mengatakan tidur itu ibadah, ya tidak seperti itu juga. Karena apa? Karena Rasulullah itu mencontohkan pada kita di bulan suci itu diisi dengan amal-amal terbaik. Bahkan Rasulullah dan para sahabat di bulan suci Ramadan ini melakukan peperangan. Perang Badar contohnya. Perang Badar itu dilakukan ketika bulan suci Ramadan, ketika dalam kondisi yang berpuasa. Jadi puasa itu bukan menjadikan alasan untuk leha-leha, untuk santai-santai, bukan. Karena Rasulullah mencontohkan pada kita bagaimana Rasulullah dan para sahabat mengisi bulan suci Ramadan itu dengan amal-amalan yang luar biasa. Ya, yang pertama malam Lailatul Qadar. Yang kedua, amalan soleh diganjar pahala wajib. Amal-amal sunnah kita disamai dengan pahala wajib, ya, ganjarannya. Kemudian amal wajib diganjar 70 kali lipat, bayangkan. Kalau kita melaksanakan sholat wajib di bulan ini sama dengan 70 kali lipat di bulan-bulan yang lainnya. Dibukakan pintu surga dan
tutup pintu neraka serta diberikan ampunan oleh Allah, dan bulan di mana bulan ini adalah bulan berlimpah rezeki. Kalau gak percaya bulan ini bulan limpah rezeki, cek aja pada diri kalian sendiri. Kapan kalian beli baju baru? Nah, biasanya kan di bulan Ramadan ya, menjelang Lebaran. Nah, itu rezeki dari Allah gitu kan ya. Rezeki dari Allah pada kita, sehingga orang tua kita bisa membelikan kita pakaian baru, walaupun sebenarnya Lebaran itu, Idul Fitri itu tidak harus dengan pakaian baru ya. Jadi sangat banyak keutamaan di bulan ini ya, sangat banyak pahala yang berlimpahan gitu kan ya, diobral oleh Allah pahalanya di bulan ini. Maka kita optimalkan, jangan sampai kita tidak melakukan amal ibadah sekalipun di bulan suci, atau bahkan jangan sampai kita tidak melakukan puasa. Dalam sebuah hadis dikatakan, seseorang yang tidak melakukan puasa 1 hari tanpa ada alasan yang jelas ya, alasan syar'i itu alasan yang dibolehkan oleh Islam, contoh sakit ya, dalam perjalanan yang jauh, itu boleh gitu kan ya, kita tidak berpuasa, tapi nanti harus kita ganti. Nah, kalau tidak ada alasan itu, kemudian kita tidak berpuasa, maka tidak bisa diganti dengan puasa setahun penuh. Bayangkan. Ini kalau kalian nih, mudah-mudahan kalian enggak ya. Ini contoh lah orang lain. Ada orang yang godin gitu kan ya, atau nyemen gitu kan ya, tidak berpuasa, kemudian dia ingin menggantinya. Nah, itu sebenarnya tidak bisa diganti dengan setahun puasa penuh. Karena dia tidak berpuasa. Tidak berpuasanya itu tidak disertai dengan alasan yang dibolehkan oleh Islam. Oke, amalia apa yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan? Kita bisa melakukan tadarus Al-Quran ya, mentadaburi Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian kita pahami maknanya, kita renungi maknanya, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sholat malam ya, sholat taraweh, iktikaf di masjid. Kemudian memperbanyak sedekah, itu juga bisa kita lakukan ya. Terus juga memperbanyak doa, karena doa-doa diijabah, dikabulkan oleh Allah di bulan ini. Doa-doa terbaik bisa kita lantunkan, bisa kita panjatkan di bulan ini. Terus mengkaji Islam, ya tentu kita harus lebih semangat lagi mendengarkan kajian-kajian Islam, mengikuti kajian-kajian Islam. Terus meningkatkan aktivitas dakwah atau amar ma'ruf nahi munkar. Jadi dakwah ini bukan hanya sekedar menyampaikan ceramah ya. Dakwah itu adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada yang mungkar. Ada teman nih mau nyemen tadi, mau buka, kita ingatkan, gak boleh, itu dosa. Nah, itu juga bagian dari dakwah. Terus ngajak teman untuk ikut kajian yuk, itu juga bagian dari dakwah. Jadi tidak hanya sekedar ceramah, tabligh akbar, itu hanya bagian saja, tapi ada hal lain yang bisa kita lakukan dalam dakwah, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, pilihan kita ada di mana dalam mengisi Ramadan ini? Apakah tadi formalitas ya, apa adanya, atau yang terbaik? Mana yang kalian pilih? Ya, bisa kalian tulis di website-nya ya. Apa yang kalian pilih? Formalitas, apa yang terbaik? Ya, tentu pilihan kita harus memilih yang terbaik. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah Ramadan tahun depan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah atau tidak. Mumpung Allah memberikan kesempatan pada Ramadan kita kali ini, maka berikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengisi bulan suci Ramadan. Karena itu nanti sebenarnya untuk diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan di bulan ini adalah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan buat yang lain. Kayak ilustrasi tadi kan, raja nyuruh ngambil buah, ternyata dimakan sendiri. Maka ilustrasinya itu adalah amal kita itu yang kita lakukan di dunia, itu hakikatnya adalah apa yang nanti akan kita nikmati, yang akan kita terima ganjarannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nah di mana posisi kita? Ya, minimizer atau maximizer ya. Isi Ramadan dengan tidurahan gitu kan ya. Itu walaupun tadi yang mengatakan ibadah Pak, iya mungkin tidak selamanya tidur ya. Tidur pun juga harus tahu ilmunya. Tidur di waktu yang
disunahkan kapan itu menjelang zuhur ya. Menjelang zuhur gak lama tidurnya ya, mungkin sejam sampai setengah jam lah, setengah jam sampai sejam kita tidur menjelang zuhur. Kemudian ketika mau sholat zuhur kita sudah fresh lagi untuk melakukan amal ibadah yang lain ya, atau kita memilih yang maximizer ya. Maximizer adalah mengisi dengan amal-amal ibadah ya, tadarus, baca buku-buku islami, mendengar kajian dan yang lainnya ya. Kenapa? Karena setiap pilihan kita ada resikonya. Bapak ada pilih ilustrasi bahwa setiap pilihan pasti ada resikonya. Ini ceritanya ada orang ya, tendangan bebas, takut dia menutupi alat ya yang dia lindungi karena takut dia berbalik. Ternyata apa yang terjadi? Ya, itu ya. Jadi sebenarnya menghadap ke depan, ke belakang itu ada resikonya. Begitupun juga dengan pilihan kita tadi. Memilih mengoptimalkan Ramadan ini ya menjadi pribadi-pribadi yang mempersembahkan amal terbaik atau tidak, itu semuanya ada resikonya. Kalau kita tidak mau mengisi Ramadan itu dengan amal-amal terbaik ya nanti resikonya kita tanggung di hadapan Allah. Tapi kalau kita mau mempersembahkan Ramadan dengan amal-amal terbaik, nanti pun hasilnya bisa kita rasakan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi setiap apa yang kita ambil itu memiliki resiko ya. Ya, ambillah resiko dalam hidup ini. Jika kamu ingin menang maka kamu akan menjadi pemimpin. Jika kamu kalah maka kamu akan menjadi ya guide ya. Kemudian waktunya kita berubah, raih predikat taqwa, menjadi pribadi yang maksimal dalam mengisi Ramadan ini. Maka ketika orang lain tiduran, kita tadarusan. Ketika orang having fun, belanja, kita ikut pengajian. Ketika orang lain sibuk belanja online dan yang lainnya, kita getol sedekah. Ketika orang lain malamnya mingguan, ya kita i'tikaf. Malam mingguan kita i'tikaf. Ini yang mengoptimalkan datangnya bulan suci Ramadan. Nah, sekarang kalian bisa menuliskan nih target kalian, walaupun ini sudah akhir ya Ramadan, tapi mumpung kesempatan itu ada, kalian tulis target kalian apa di bulan ini ya. Puasa full, tarawih anti bolong, atau tadarus kelar 30 juz ya, berimpak setiap hari ya. Di beberapa hari terakhir ini kalian targetkan apa yang akan kalian lakukan. Berimpak setiap hari Pak, boleh, nggak harus besar, sehari 2000 itu juga luar biasa ya. Atau kalian ingin pingin menyelesaikan 30 juz Pak, bisa, karena 1 juz itu paling 1 jam ya. Jadi kalau kita setiap kali sholat tuh 1 jam udah 5 juz. 30 juz itu cukup 6 hari ya, kita masih ada waktu. Apalagi kalau kalian sekarang udah 15 juz gitu kan, 20 juz, tinggal melanjutkan ya. Selesaikan target kalian untuk mencapai khatam di bulan suci Ramadan ini. Atau mengisi dengan pengajian, bagi-bagi takjil ya silahkan. Pokoknya kalian tulis nanti ya di kamar kalian ya, dalam sebuah kertas target Ramadan kalian ya di tahun ini ya, sehingga kalian bisa menjadi pribadi yang lebih baik ya. Tiap diri itu bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya ya. Berikan yang terbaik untuk Allah, kita akan dapat yang terbaik dari Allah, kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi kalau kita memberikan yang terbaik bagi Allah, yakinlah Allah akan memberikan yang terbaik juga bagi kita, dan kita akan mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah, kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita ingin mendapatkan kebahagiaan baik itu di dunia maupun di akhirat. Maka supaya kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, berikanlah yang terbaik buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hakikatnya apa yang kita berikan kepada Allah itu adalah untuk kita sendiri ya.
Nah, itu saja mungkin yang Bapak bisa sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga dengan materi yang tadi Bapak sampaikan, kalian bisa menjalani ibadah saum ini dan ibadah-ibadah yang lain di bulan ini tidak hanya sekedar formalitas atau abadanya, tapi kalian bisa memberikan yang terbaik, memberikan yang maksimal di bulan ini, karena Allah memberikan kesempatan ini pada kita. Tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan ini. Mumpung kita diberikan kesempatan oleh Allah, maka berikanlah yang terbaik, berikanlah amal-amal yang maksimal di bulan ini, sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita meraih kebahagiaan dan tentunya nanti kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Benarnya itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya itu semata-mata datang dari diri Bapak sendiri. Bapak ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, dan juga ingin menyampaikan nanti ya selamat ketika masuk ke bulan suci Ramadan, memasuki Idul Fitri, ya Bapak ucapkan selamat Idul Fitri. Intinya adalah maksimalkan apa yang ada di bulan ini, karena Allah memberikan kesempatan ini hanya untuk kita, ya. Tidak semua orang dapat kesempatan ini. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.